Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi siang ini. Acara ini hanya sejenis acara berbagi pengalaman. Kebetulan saya sudah 3 bulan mengikuti program Guru Penggerak. Pada saat ini kita sudah masuk kepada modul budaya positif. Nah, apa itu budaya positif nanti akan coba saya jabarkan sedikit. Kemudian nanti budaya positif itu ada beberapa inti-inti di dalamnya, seperti perubahan paradigma, motivasi, dasar perilaku manusia, kemudian teori kontrol, motivasi kenapa manusia melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Nah, sehingga kelanjutannya nanti sampai pada modul terakhir itu ada yang disebut semacam program restitusi. Ya, pada modul ini saya mengangkat topik tentang keyakinan kelas. Jadi kita masuk ke materi. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki filosofi pendidikan yang harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi KHD juga menyatakan bahwa setiap anak itu memiliki kodrat, potensi, bakat, dan kemampuan yang unik, sehingga kita sebagai guru, tugas kita adalah bagaimana agar mampu memfasilitasi mereka, memfasilitasi proses pertumbuhan mereka agar maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Kemudian poin berikutnya adalah pembelajaran itu akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita tahu bersama bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Nah, bermain itu nanti ada banyak penjelasannya. Kemudian di dalam kodrat zaman yang perlu ditekankan adalah bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Dalam hal ini guru hendaknya mempersiapkan agar anak siap hidup mandiri, berwawasan global dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sekarang ini kita tidak asing lagi mendengar istilah Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, terutama sebagai data terdepan itu dalam Kementerian Pendidikan. Pendidikan yang menuntun penumbuhan budi pekerti, kemudian ada frase atau istilah menghamba pada anak, itu terelaborasi dalam konsep Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Yaitu belajar tanpa tekanan, belajar atas inisiatif dari dalam diri dan kebebasan berinovasi, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, kita juga dengar bahwa sekarang ini ada program yang disebut dengan pelajar profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, serta mandiri.
kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk kepada budaya positif. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa sekolah itu seyogyanya seperti sebuah taman. Ya, kita tahu taman itu adalah tempat bermain yang teduh, tenang, dan menyenangkan. Nah, seperti itulah cita-cita dan harapan beliau. Bagaimana agar pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah itu menjadi pendidikan yang menyenangkan, sehingga belajar itu menjadi sebuah proses kegembiraan. Agar sekolah menjadi taman, diperlukan penerapan budaya positif. Siswa akan belajar, berlatih, dan mengikuti proses pendidikan dengan baik ketika mereka memiliki persepsi yang positif terhadap sekolah. Misalnya perasaan aman, nyaman, merasa dihargai, diterima oleh guru dan teman-temannya. Ya, suasana positif ini juga akan membuat hubungan antar siswa menjadi terjalin lebih harmonis. Kemudian hubungan dengan guru juga berlangsung dengan lebih akrab. Mewujudkan budaya positif itu sebenarnya harus diintegrasikan dengan visi misi sekolah. Nah, jadi apa misalnya visi sekolah yang akan tercapai, kemudian program-program yang kita susun itu yang akan kita laksanakan seharusnya itu terwujud, dan budaya positif terwujud di dalamnya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah merubah paradigma. Pengalaman saya 3 bulan mengikuti pelatihan atau pendidikan guru penggerak itu, merubah paradigma itu tidak seperti membalik telapak tangan. Bagaimanapun juga kita juga adalah produk dari paradigma lama. Bagaimana kita dididik oleh guru-guru kita, cenderung kita teruskan kepada guru kita sekarang. Karena itu menjadi semacam budaya yang tertanam. Ya. Nah, jadi sebenarnya banyak pertentangan, tapi setelah didalami, kemudian betul-betul dipahami, memang kapan lagi kita harus melakukan perubahan kalau tidak kita mulai dari sekarang ini. Nah, jadi di dalam perubahan paradigma itu saya pribadi belajar soal stimulus respon dan teori kontrol. Ya, ini agak menarik sebenarnya. Kalau kita ingat pelajaran yang pernah kita dapatkan dulu, mungkin ketika kita sedang kuliah teori behaviorisme, ya, itu teori yang dijelaskan oleh saya mengenai stimulus respon. Jadi pada teori itu beliau menyatakan bahwa stimulus yang diberikan secara terus-menerus akan mendapatkan respon juga yang akan terlatih. Ya, jadi memang percobaan dulu itu, kita ingat percobaan itu dilakukan terhadap binatang. Ya. Jadi kalau stimulus seperti ini, maka responnya pasti akan seperti ini. Cuma pada akhirnya kan kita menyadari bahwa binatang tidak sama dengan manusia. Orang dengan pribadi A mungkin akan merespon stimulus dengan respon A, tapi orang dengan pribadi B belum tentu. Bahkan kalau pengalaman kita menghadapi anak-anak, ada saja murid yang bahkan tidak merespon apa-apa. Ya kan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kemudian ada teori berikutnya yang disebut sebagai teori kontrol. Nah, teori kontrol ini juga kalau kita dalami lagi dalam prakteknya, misalnya di sekolah ada siswa terlambat, prakteknya kan yang kita lakukan siswa yang terlambat dibuat barisannya tersendiri, kemudian
kemudian begitu siswa yang datang tepat waktu kita masukkan ke kelas, siswa yang terlambat kemudian kita lakukan pembinaan. Ada yang dalam bentuk hukuman, dijemur di halaman sampai beberapa les misalnya, kemudian dengan harapan agar mereka jerah, agar pada kesempatan berikutnya mereka tidak lagi terlambat. Nah, setelah saya belajar modul ini, kemudian menjadi paham bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu hanya terlihat seperti baik terlihat, tapi sebenarnya maksudnya begini, kita merasa bahwa kita sebagai guru sudah berhasil mengendalikan mereka, mengendalikan perilaku mereka. Tapi apakah betul demikian? Mereka datang tidak terlambat itu hanya karena ini dari hukuman sebenarnya. Ketika tidak ada razia, ketika tidak ada lagi sanksi, apakah mereka akan datang tepat waktu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, dalam menerapkan disiplin ini agar siswa tumbuh menjadi individu yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, seharusnya mereka memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah seperti kasus tadi siswa terlambat itu, bagaimana caranya kita mendidik agar anak ini datang tidak terlambat itu karena memang motivasi dari dalam dirinya, bukan karena menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru. Sehingga ya tadi itu, karena hukuman paksaan itu sifatnya ekstrinsik, di luar dari dalam diri siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini supaya tumbuh di dalam diri, bagaimana caranya? Jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, jika selama ini yang kita terapkan adalah agar siswa mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan itu kan identik biasanya dengan larangan. Hal-hal yang boleh kita lakukan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Nah, sebelum ke sana, ini tadi ada sedikit penjabaran mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat di sini Bapak Ibu, stimulus respon tentang dunia itu berkaitan dengan anggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama seperti percobaan yang tadi kita singgung di awal, bahwa dengan stimulus ini semua orang akan merespon dengan cara yang identik sama. Tetapi pada teori kontrol itu tidak. Ya, itu perbedaannya. Kenyataannya pasti berbeda ya, karena masing-masing kita pasti punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, semua orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Siswa A dengan siswa B dalam menyikapi atau melihat guru yang sama, mereka punya sudut pandang yang lain. Kemudian pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Seperti tadi, kita hukum dia karena datang terlambat, dengan harapan agar dia memiliki pemahaman yang sama tentang kita. Pada teori kontrol, kita tidak memaksakan agar dia memandang sama seperti cara kita memandang, tetapi bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kadang-kadang sulit juga pada posisi kita sebagai guru melakukan hal ini. Saya akui itu. Ketika siswa melakukan pelanggaran, bukannya kita membenarkan cara pandang dia supaya sama seperti pemahaman kita, tetapi kita harus berusaha memahami
Ini kan agak berat ya, Bapak Ibu. Kenapa dia melakukan itu? Kita harus pahami dulu. Nanti kita lihat lagi. Kemudian pada stimulus respon itu perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi apa yang terjadi pada teori kontrol? Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku ada tujuannya. Jadi tadi dengan berusaha memahami sudut pandangnya orang lain, kita jadi tahu bahwa dia melakukan itu karena ada sesuatu yang ingin dituju. Ada berikutnya pada teori stimulus respon itu beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol itu tidak, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kenapa siswa ketika dihukum, kemudian besoknya dia datang tepat waktu? Apakah karena kita berhasil mengontrol dia? Tidak, ternyata tidak. Tapi karena siswa itu bersedia untuk kontrol, karena dia bersedia untuk dikendalikan. Kenapa dia bersedia dikendalikan? Supaya dia tidak dihukum misalnya. Kemudian pada teori stimulus respon itu setiap kali upaya bujukan gagal, upaya terakhir adalah melakukan pemaksaan. Biasa kalau kita bilang sudah disampaikan baik-baik, dan juga terakhir salah. Dan cerita istilah yang kita pakai nggak bisa dibina, bijasakan. Nah, itu biasanya. Ternyata itu merupakan pandangan dari ini teori stimulus respon. Nah, sebenarnya pada teori kontrol itu justru kita diharapkan untuk dapat melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Apakah kalau bujukan rayuan gagal harus dilakukan dengan paksa? Apakah tidak ada alternatif lain? Nah, teori kontrol ini membuka paradigma berpikir kita untuk memikirkan alternatif yang lain. Kemudian pada stimulus respon juga ada prinsip atau model berpikir menang kalah. Saya guru, kamu murid, kamu harus patuh. Nah, itu kan kita mengambil posisi sebagai penguasa, pengendali, pengontrol. Sementara pada teori kontrol itu adalah bagaimana berpikir supaya sama-sama menang. Kita menang dengan cara apa? Tujuan kita tercatat, menegakkan peraturan. Nah, bagaimana dengan posisi menang pada diri siswa? Menangnya itu adalah terjadi perubahan dalam dirinya, agar dia mampu bertindak, bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan peraturan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah tingkat terendah, motivasi yang levelnya paling rendah. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seberapa sering kita memuji, memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada siswa karena telah melakukan perbuatan yang menurut kita baik atau perbuatan yang menurut kita bisa menjadi contoh bagi teman-temannya, sehingga murid-murid jadi ingin lagi melakukannya. Di sini ada pertanyaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi fokusnya adalah pada imbalan. Kalau saya melakukan ini nanti saya dapat apa? Ketika dia menemukan bahwa tidak mendapatkan apa-apa, dia akan berhenti melakukan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, orang dengan motivasi kan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya jika saya melakukannya?
Jadi dia sudah punya pandangan yang lebih dalam mengenai konsep dirinya. Ini yang kita harapkan. Sulit? Iya, sulit. Tapi bisa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Saya kemarin menemukan siswa di kelas saya. Ini bisa dibilang agak susah diatur, sering absen, sering cabut. Kadang les pertama sampai les ketiga tidak ada di kelas, tiba-tiba les keempat sudah ada. Kemarin ketika di kelas saya bertanya, di antara kalian yang biasanya bikin bangun pagi siapa? Ternyata siswa ini ada tangan. Kemudian saya tanya, bangun jam berapa biasanya? Jam 5 pagi Pak. Kenapa bangun jam 5 pagi? Saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, ya tidur lagi Pak. Oh, ya apa-apa. Kalau masih mengantuk dan tidak ada kegiatan lain. Nah, apakah itu rutin dilakukan setiap hari? Iya Pak. Bukan karena disuruh atau dipaksa orang tua. Tidak Pak. Kalau kamu misalnya kebetulan di tempat orang lain, atau di tempat saudara, apakah itu juga dilakukan? Iya Pak. Nah, jadi pertanyaan, ketika saya tanya kan karena itu memang keyakinan dia. Berarti keyakinan itu levelnya sudah jauh melebihi peraturan. Sudah menjadi motivasi yang sangat mendalam di dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang motivasi yang ketiga tadi adalah motivasi yang levelnya lebih tinggi. Dia melakukan sebuah tindakan atau perilaku atas dasar keyakinan. Nah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru menumbuhkan ini agar peraturan-peraturan yang ingin kita tegakkan itu pertama menjadi keyakinan di dalam diri siswa kita. Bapak Ibu, saya ada dokumentasikan kegiatan ketika menyusun keyakinan kelas di kelas. Ya, memang durasinya agak panjang, tapi nanti bisa di pertengahan nanti akan saya percepat. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan dari kegiatan ini. Baik, kalian sudah membuat daftar peraturan sekolah yang kalian ketahui, kemudian sudah kita seleksi menjadi beberapa daftar peraturan yang bisa dibaca di kelas. Bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba di antara 10 ini mana yang kadang-kadang itu masih bernada negatif? Nada negatif itu seperti ini misalnya. Menara merokok di dalam kelas itu satu ya. Kemudian ada satu lagi, terima kasih tidak merokok di kelas ini. Kita sama nggak sih? Yang pertama dilarang merokok di kelas. Kemudian yang kedua, terima kasih tidak merokok di ruang guru. Jadi sebenarnya sama ya. Mana yang lebih penting? Terima kasih tidak merokok di ruangan. Memberi apresiasi terhadap orang yang tidak merokok di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, pendahuluan dari kegiatan yang kami lakukan di kelas ini adalah saya meminta agar siswa di kelas saya membuat daftar mengenai peraturan sekolah yang mereka ketahui. Jadi tersusunlah daftar peraturan. Kemudian dari daftar peraturan yang sudah disusun itu, seperti misalnya tidak boleh tidur di kelas.
beberapa daftar peraturan yang kalimatnya itu sebenarnya bernada negatif, seperti larangan, jangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian daftar peraturan yang sudah disusun oleh anak-anak ini, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang sifatnya lebih positif. Misalnya seperti tadi contoh yang saya ambil itu adalah dilarang merokok di dalam kelas. Kemudian diberi alternatif bagaimana kalau bunyinya seperti ini. Terima kasih untuk tidak merokok di ruangan ini. Isinya sama sebenarnya, mengenai tujuannya sama. Tetapi karena kalimatnya satu kalimat negatif dan satu kalimat positif, tentu kita lebih enak mendengar yang terima kasih untuk tidak merokok. Selain dia merupakan larangan, sebenarnya itu merupakan sebuah ajakan dan berisi apresiasi. Nah, sehingga dengan cara seperti ini diharapkan kita akan memiliki perspektif yang berbeda soal peraturan ini. Karena kan sudah menjadi umum kita tahu bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar, kan biasanya seperti itu. Tapi setelah dirubah menjadi positif, ya anak-anak juga mulai sedikit terbuka pemikirannya. Kemudian kita lihat bagaimana setelah peraturan-peraturan itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Tentu kan ada banyak sejenis, misalnya bergotong royong menyapu kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Itu kan tiga peraturan berbeda, tapi sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama, yaitu tadi kan nilai-nilai kebajikan itu yang sifatnya lebih universal, tidak spesifik kepada satu tindakan. Nah, itu kita rangkum menjadi sebuah keyakinan yang namanya menjaga kebersihan. Misalnya gitu ya, menjaga kebersihan. Di dalam menjaga kebersihan ini kan sudah mencakup kalau dia sampah kutip, kalau kebetulan tugasnya menyapu kelas ya bergotong royong dengan sesama petugas tiket hari itu. Kemudian kalau ada sampah ketika belajar membuangnya pada tempatnya. Jadi ada satu nilai yang sudah mencakup tiga jenis peraturan sehingga tidak panjang. Nah, setelah kita lakukan proses diskusi bersama murid-murid, saya akan sedikit ini. Tapi kalau sebenarnya dilarang merokok ya. Nah, seperti ini ada satu contoh di sini. Sebenarnya nggak sengaja mau dicuri, dipinjam tapi bisa dikembalikan. Kemudian bisa jadi, misalnya ini katakan di sini, satu lagi perlu, ya kan? Ya, langsung diambil aja. Ya, itu tadi contoh mengambil peralatan milik teman, meminjam sebenarnya, tetapi dengan tidak beretika. Nah, hal biasa kita lihat ketika siswa lagi menulis ada yang salah, dia lihat ada teks di meja temannya langsung diambil. Nah, itu biasanya bisa memicu pertengkaran. Atau kadang-kadang juga tidak memperhatikan yang punya, kemudian yang mengambil juga lupa, masukkan ke tas atau ke kantong, kemudian bawa pulang. Sehingga hampir setiap hari pengakuan anak-anak di kelas biasanya benda-benda seperti teks, ballpoint itu adalah benda yang paling sering hilang setiap hari. Nah, jadi setelah kita bicarakan ini, sampailah
nilai kebajikan yaitu menghargai orang lain. Artinya kalau kita mau pinjam barang milik orang lain, ya harus izin yang pemiliknya, kira-kira seperti itu. Jadi nantinya peraturan-peraturan itu tidak lagi terlalu banyak. Misalnya meminjam peralatan harus minta izin dulu, menggunakan peralatan setelah menggunakan peralatan kembalikan ke tempatnya dan lain sebagainya. Mau keluar dari ruangan harus minta izin. Kan akan panjang sekali dari peraturan. Tetapi bisa dibuat satu nilai, yaitu menghargai orang lain. Nah, kira-kira begitu. Kita sudah hampir sampai di penghujung materi, Bapak Ibu. Rasanya kalau apa yang saya sampaikan ini hanya searah, kesannya saya seperti menggurui, seperti mengajari. Saya berharap sebaiknya ada komunikasi itu ada, yang mengharapkan masukan dan mungkin bisa juga berupa pertanyaan atau mungkin semacam ini ya, konfirmasi bagaimana cara melakukan itu, apakah memang hasilnya seperti apa dan bagaimana efeknya akan seperti apa bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, saya rasa untuk sesi ini kita bisa saling berdiskusi. Silakan apabila ada yang diberi masukan atau menambahkan ataupun mungkin pertanyaan supaya kita diskusikan. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada tadi beberapa poin memang dengan pemaparan Pak ini luar biasa, dan mungkin jujur saya sebagai pribadi mengharapkan ini ya dikatakan dengan beraplikasi 30-40% lah di lapangan, karena biasanya dengan karakter lokal yang khas di sini. Jadi teori-teori tadi ada teori ya respon sama ya kontrol. Jadi khusus untuk seperti terima kasih ya kalau di sini di ruangan ini, terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Memang jauh lebih positif kita dengarkan atau kita terima di mindset kita atau di pikiran kita. Kalau menjadi pertanyaan saya Pak, karena ini begitu seseorang memanfaatkan tingkat dewa untuk pelaksanaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan aturan-aturan keyakinan di kelas untuk bukan menunggu ya atau yang lain atau teman-teman yang lain, kita katakan terima kasih untuk tidak merokok di kelas ini. Sementara guru yang ngajar merokok sambil ngajar. Itu yang pertama. Nah, sering itu terjadi dan tidak temukan. Dan karakter-karakter seperti itu dengan tulisan-tulisan positif seperti itu, saya pikir sangat kontradiksi jadinya. Jadi alangkah baiknya sebelum segala sesuatu praktek tentang yang pemaparan Pak EJ ini kan, kita pelihara dulu diri kita sendiri. Contoh, berbicara dengan nada keras, berbicara dengan nada rasis, berbicara dengan nada yang lain-lain yang menimbulkan ketidaknyamanan di kelas. Tapi yang menjadi pertanyaan saya cuma satu Pak EJ. Kalau memang saya tidak merokok, apabila seperti itu dulu, terima kasih tidak merokok dalam ruangan ini, sementara dia merokok, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam kelas ini? Bagaimana respon siswa mau menghormati, merespek sama guru tersebut, sementara dia yang menyampaikan materi itu langsung dilaksanakan di depan ini.
Terima kasih Pak. Jadi prinsipnya itu kan soal integritas. Iya. Nah, saya kenapa berani mengangkat ini sebagai sebuah contoh pertanyaan di dalam kelas? Saya sendiri adalah seorang perokok. Ya, biasanya saya sambil mengajar juga merokok. Jadi itulah Pak Khalid, setelah mengikuti 3 bulan program pendidikan berpenggerak ini, jadi bukan hanya saya jadi berpikiran bukan hanya bagaimana mengubah siswa. Iya. Tadi nilai di awal itu adalah paradigma kita dulu yang kita rubah. Iya, betul. Ya, puji syukur mudah-mudahan lah selama 3 bulan terakhir ini saya tidak pernah lagi merokok di kelas. Ketika saya sudah tidak tahan, saya keluar. Itulah dulu hal yang bisa saya lakukan. Kalau saya bisa berhenti merokok ya bagus. Tapi kalau memang belum bisa, setidaknya saya sudah berhasil menahan hasrat untuk merokok ketika berada di dalam kelas. Saya sengaja sampaikan itu sebagai deklarasi, karena bagaimanapun ketika saya sampaikan dan ketika saya lakukan itu akan menjadi serangan balik ke saya. Nah, dan sengaja saya sampaikan kepada siswa agar mereka juga mengingatkan ketika saya juga melakukan itu. Jadi keyakinan itu tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga berlaku bagi murid. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini tadi kan sudah ada daftarnya sudah selesai, kemudian kita susun dalam bentuk seperti spanduk. Nanti itu akan ditandatangani bersama oleh seluruh siswa dan murid. Dalam hal ini masih karena baru saya misalnya karena sebagai itu baru kami yang melakukan dengan Ibu Karo, baru di kampus dulu. Harapannya nantinya akan berimbas. Kenapa belum kita imbaskan secara luas? Kayak itu tadi Pak Salah. Kita mau perbaiki dulu ke dalam. Pasti seperti yang Pak Salah pertanyakan tadi, kita berusaha perbaiki dulu ke dalam, baru kemudian kita berani mengimbaskan. Nggak susah Pak, nggak mudah. Sangat sulit. Saya juga termasuk guru yang sangat pemarah. Kalau ditanya kelas-kelas 12 sekarang, mereka masih memandang saya sebagai guru yang kejam katanya. Beberapa kali pertemuan saya coba berdiskusi dengan mereka, yang hasilnya mereka juga apa sebenarnya cukup kaget. Loh, kenapa ada perubahan yang cukup drastis? Yang biasanya temperamen bukan hanya sekedar marah, tapi kadang-kadang juga tangan juga melayang. Tapi ya memang ya saya juga merasakan pendidikan guru penggerak ini bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga semacam perjalanan spiritual sebenarnya. Kemudian berkebetulan, nah ini agak melenceng sedikit dari materi, tapi sebenarnya berkaitan karena di dalam materi guru penggerak juga praktik ini tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga di rumah terhadap anak dan istri. Itu juga bisa kita jadikan sebagai contoh. Sesuai dengan konsep utama itu adalah merdeka belajar. Tidak ada yang namanya bisa belajar dengan baik kalau tidak ada rasa kemerdekaan. Kalau masih dalam kondisi terpaksa, seperti kita mengajar biasa dengan sambil menciptakan situasi yang membuat siswa merasa tertekan. Cuma dengan langkah kaki kita saja, siswa sudah tegar. Karena stigma itu tadi kan, stigma ada sebenarnya tadi saya jawabkan ada 5 posisi yang bisa kita ambil sebagai guru, yaitu yang pertama posisi paling rendah itu adalah posisi penghukum. Kemudian posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pengawas. Ya. Kemudian posisi guru sebagai pengawas dan pemantau. Kemudian yang terakhir, level terakhir itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi di level 3 terendah ini sebenarnya inilah yang kita lakukan selama ini. Kalaupun ada beberapa di antara kita sampai pada tingkat yang lebih tinggi itu adalah sebagai pemantau atau pengawas. Tetapi yang ideal sebenarnya itu adalah sebagai
posisi guru sebagai manajer. Bagaimana cara memanage agar siswa itu dari perubahan, terjadi proses perubahan tingkah laku dari yang tadinya tidak sesuai dengan keinginan kita atau aturan menjadi lebih baik sebagai hasil dari motivasi dalam diri. Itu nanti akan kita perjelas di materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke sana, apakah ada lagi yang perlu kita diskusikan? Bu Nini mungkin ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya berpendapat, Pak En, kalau keyakinan kelas itu barangkali sama dengan kesepakatan kelas ya, antara guru dan siswa, ya. Itu tidak berlaku hanya untuk siswa saja, tapi juga mendidik kita secara perlahan-lahan untuk mungkin lebih penyabar, menerapkan kasih sayang itu sangat tinggi nilainya. Berarti itu berlaku untuk di sekolah dan di rumah kita, di tengah keluarga. Saya punya pengalaman sedikit, Pak En, mungkin waktu ketika saya pernah ngajar di Baru Setara. Bukan saya menggambarkan bagaimana saya tidak, tetapi hanya menceritakan pengalaman saya ketika itu. Mungkin belum ada guru penggerak, tapi kita berusaha menerapkan nilai-nilai yang sudah tercipta sendiri di dalam program guru penggerak ini. Ada mahasiswa saya yang bernama Joshua di sana. Dia seorang pribadi yang dikategorikan sangat bandar. Saya selama pengalaman mengajar, Pak En, dia mungkin siswa yang saya anggap paling tingkat tinggi lah perilakunya. Dari segi terlambatnya, dia merokok, Pak En, ngajak kawan-kawannya tawuran. Tetapi setelah saya dekati, saya sebagai wali kelasnya, ternyata dia itu mamahnya cakap Pak En, dia benar tuh dia. Ayahnya sejenis ya obat-obat terlarang gitu, masuk penjara lah dua-duanya. Nah, jadi anak ini tentu kehilangan arah. Masih mending dia mau sekolah. Jadi saya yang sebagai wali kelasnya tahu latar belakangnya seperti itu. Saya sifatnya menganju. Bagaimana dia mau berubah, kemudian capek memang, Pak, lelah memang, tapi itulah karena kesabaran dia merasa dekat dengan saya, Pak En. Tapi namanya siswa SMK, mungkin di tingkat pubertasnya pun di situ ada mencari jati diri gitu kan. Pernah saya dikasih pertanyaan loh, Pak En, waktu saya sedang mengajar dan terakhir kawan-kawannya lagi fokus semua berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Dia tunjuk tangan. Saya pikir memang mengenai materi yang saya ajarkan, tapi rupanya tidak, Pak En. Dia malah menanyakan, Bu, saya boleh nanya? Ya, Joshua, silakan. Bagaimana cara Bapak mendapatkan itu? Coba bayangkan. Pertanyaannya itu aneh. Kalau seandainya saya bawa emosi, saya memang agak apa kan? Pak Nanang ini kok bertanya seperti itu. Tetapi saya redam emosi saya tarik nafas panjang, saya keluar sebentar, mau minum, balik lagi ke dalam. Kemudian saya bilang, saya jawab begini, Pak En, kalau kamu mau tahu bagaimana cara Bapak mendapatkan Ibu, kamu boleh datang ke rumah Ibu. Nanti di sana bertanya langsung sama Bapak di rumah. Saya jawab seperti itu. Kalau di sini nanti jangan dulu. Ini sifatnya agak spesial ya. Anak Ibu tahu kawan-kawannya. Itulah senangnya. Dia gimana cara diperhatikan gitu. Sampai saya pun dicarinya di mana rumah saya. Dia cerita sama tetangganya dan ditunjukkan tetangganya di mana rumah saya. Dia cerita lagi dengan tetangga saya. Terakhir Pak En, yang bikin saya sedihnya, saya pindah kemari, dia pun ikutlah pindah di Jakarta sana dan mantap sekolah. Itulah salah satu pengalaman mengajar saya. Artinya saya merasa belum
situasi dan kondisi bisa sama suami waktu itu Pak jadi pindah kemari anak itu jadinya putus sekolah gara-gara dia merasa kehilangan entah dia ngambil saya sebagai sosok ibunya atau seperti apa gitu Pak kalau terjadi hal seperti itu bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mimi. Pertanyaannya ya persis mengena kepada materi yang tadi, yaitu kebutuhan dasar. Ya, pada prinsipnya semua orang, termasuk kita, termasuk murid-murid itu melakukan tindakan itu karena ada sesuatu yang ingin diraih. Jadi pada dasarnya kebutuhan itu ada. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan perasaan belonging. Belonging itu rasa memiliki, lebih kepada rasa kasih sayang, membutuhkan perhatian. Kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan power, kebutuhan akan pengakuan, kekuatan, ya, menunjukkan bahwa dia itu punya kekuasaan, kira-kira seperti itu. Ada lagi karena kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang berikutnya juga adalah freedom, kebutuhan akan kebebasan. Semua ini adalah motivasi dasar manusia kenapa berperilaku untuk yang namanya tetap survive, supaya tetap survive, kebutuhan akan untuk bertahan hidup. Tadi cerita yang disampaikan Ibu Nini, kalau kita tanggapi dengan cara yang spontan, tanpa ada keinginan untuk menyelidiki lebih dalam sebenarnya anak ini kebutuhannya apa, tentu kita akan melakukan respon yang normal yang biasa kita lakukan ya. Biasanya yang dilakukan adalah tindakan pendisiplinan, hukuman dan lain sebagainya. Padahal seperti yang disampaikan oleh Kiai Dewantara, saya menjadi teringat materi yang disampaikan bahwa kita sebagai guru ini sebenarnya tidak ada rupanya seperti petani. Kita ini petani. Murid-murid itu yang kita didik, anak-anak ini seperti benih, ya, yang kita tanam. Kalau benih yang kita tanam itu adalah cabai, tidak mungkin bisa kita paksakan dengan cara apapun menjadi panen. Kalau memang benihnya adalah benih durian, tidak akan mungkin tumbuh menjadi semangka. Nah, mereka akan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Jadi, tugas kita hanya memastikan agar dalam proses pertumbuhannya itu dia mendapatkan perawatan yang cukup, pengairan yang baik, agar proses tumbuh kembangnya sesuai dengan kodratnya, agar cabai tumbuh menjadi cabai yang menghasilkan banyak buah, agar benih semangka tumbuh menjadi semangka yang berbuah baik. Itu menjadi pertanyaan juga, bagaimana memang kalau ilalang? Apakah kemudian ya, kita sudah diisolasi misalnya benih ilalang, bagaimanapun juga kita akan menjaga agar dia menjadi ilalang yang tidak mengganggu tanaman lain. Itulah kodratnya. Nah, jadi mendidik anak itu juga harus sesuai kodrat. Kodrat itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak zaman dulu tidak sama dengan mendidik anak zaman sekarang, karena perubahannya sudah sangat jauh berbeda. Kodrat alamnya bagaimana? Yang mereka itu anak-anak ini memiliki latar belakang yang tidak seragam. Tidak semua anak berasal dari keluarga yang memang lingkungannya bagus, pendidikannya bagus. Seperti contoh yang tadi disampaikan ini, dia berasal dari keluarga yang berpenghasilan, orang tuanya di penjara. Dia tidak mendapatkan perhatian kasih sayang cukup. Itu tuh dia akan tumbuh menjadi anak yang seperti lingkungan dia itu. Nah, di sini laporan kita sebagai guru. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya
jadi bertanya juga loh dalam hati. Menjadi guru nggak gampang. Jadi guru bukan hanya sekedar bagaimana mentransfer ilmu yang saya miliki supaya ilmu itu juga dimiliki oleh si anak. Tetapi lebih dari itu, bagaimana agar kita memastikan bahwa dengan asupan yang kita berikan, didikan yang kita berikan, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuannya bukan sekarang, bukan ketika di masa dia sedang menempuh pendidikan di sekolah, tetapi itu akan menjadi persiapan dia ketika terjun ke masyarakat bahkan sampai di masa depannya. Nah, makanya agak-agak ini sampai ada istilah yang disebut menghamba pada anak. Ini di kalangan guru penggerak juga ada pertentangan juga. Bagaimana mungkin guru menjadi menghamba pada anak? Kenapa Pak istilah itu katanya sebagian? Bukannya lebih baik daripada menghamba kepada anak itu, bukannya lebih baik kalau mendidik anak dengan tulus? Istilah sih sebenarnya sama saja. Tetapi ya itulah istilah yang sudah dipakai. Tetapi kita pahami sebagai seperti yang disampaikan kalau kemarin, menuntun bukan menuntut. Tapi selama ini kan kalau kita bercermin lagi, kebanyakan yang kita lakukan adalah menuntut. Karena kita tidak tahu latar belakang si anak seperti apa. Anak yang di kelas pasti ada tujuan. Kalau kita tidak mau ingin lebih dalam, menjiwai, menyelidiki kenapa dia gitu, persoalan itu tidak akan pernah selesai. Dan kita setiap hari hanya akan berhadapan dengan siswa yang ikut di kelas tanpa pernah diselesaikan. Ya, memang sangat panjang durasi waktu yang kita butuhkan kalau kita mau membahas ini. Tapi saya yakin Bu, di kesempatan lain nanti kita akan selalu punya banyak kesempatan untuk berbagi sharing lebih dalam lagi dari apa yang bisa saya sampaikan pada sesi siang ini. Nah, selanjutnya saya akan ini tampilkan tadi yang masih kurang jelas saya sampaikan. Dari kelima posisi kontrol yang biasa kita ambil itu, yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian kita memposisikan diri kadang-kadang sebagai teman, misalnya jangan nah, udah capek-capek gitu, masa kau gitu? Nah, kan kita kadang melakukan itu, kita mengambil posisi sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ternyata seperti yang ini sebagai teman, sebagai pemantau ini ada tidak baiknya juga ternyata. Nah, kalau di sini, oke, kita yang perilaku kontrol negatif ini sudah jelas ya, penghukum dan membuat orang bersalah, membuat orang merasa bersalah. Ada yang namanya perilaku kontrol positif itu yaitu teman dan pemantau. Teman ini kita mengambil posisi sebagai teman itu dengan berharap agar si anak merasa akrab dengan kita. Jadi dia juga akan melakukan perubahan yang lebih baik. Tapi ternyata itu juga masih kurang baik karena bukan memotivasi internal. Nah, tapi sebaiknya adalah kita mampu mengambil posisi sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, ini agak panjang nanti. Mudah-mudahan kita masih punya banyak waktu nanti berikutnya untuk membahas ini. Baik, saya lanjutkan saja. Kita masuk ke yang berikutnya. Oke, ini lanjutan dari pembunuhan kebutuhan dasar tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap perilaku itu ada motivasi yang mendasarinya. Nah, yang terakhir adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini dilakukan sebagai
upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa. Restitusi itu prinsipnya adalah pendekatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi sesuai dengan teori kontrol tadi, yaitu model berpikir menang-menang. Nah, restitusi itu juga menguatkan karakter siswa, sehingga ke depan dapat berperilaku sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dalam prinsip restitusi, siswa itu kita ajak untuk belajar dari kesalahan, melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan siswa ini kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh video pendek. Ada dua permasalahan yang kami jadikan simulasi contoh praktik restitusi. Saya akan putarkan satu video saja. Siswa pada pelajaran matematika melakukan kegaduhan di dalam kelas sehingga guru mapel yang bersangkutan melapor kepada saya sebagai wali kelas. Pada praktik segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, artinya mengajak si anak agar dia tidak berlarut dalam perasaan bersalah. Dengan cara apa? Kita memberi pernyataan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita telusuri kenapa dia melakukan itu, baru kemudian ada pemahaman. Oh, ternyata karena ini. Itu tahapan sudah melakukan validasi. Kemudian tahapan terakhir adalah mengaitkan dengan keyakinan, menanyakan keyakinan. Artinya apa alternatif lain yang bisa dilakukan ketika dikaitkan dengan keyakinan yang lebih tinggi, yaitu terkait dengan pertanyaan tadi, motivasi tertinggi itu tadi akan menjadi seperti apa saya ke depannya jika saya melakukan ini. Nah, ini yang kita gali nanti dari diri si anak. Kita saksikan cuplikannya. Jadi pas ini lagi menjelaskan, pas
salah. Dan daripada kami bersama di kelas, ini kami main HP. Terus buka TikTok. Jadi pas kami buka TikTok, kebetulan ada video lucu. Jadi iya, ya kami semua ketawa Pak pas nonton video yang itu. Terus karena suara terlalu kekencangan, itu tuh merasa kami. Jadi itu demo terus marah. Terus kemudian tindakan kalian apa saja yang terjadi sama Samsina? Jadi dia. Jadi sebenarnya alasan kalian membuka TikTok itu karena merasa bosan. Ya, iya sih. Iya. Karena kalian tidak bisa mengikuti pelajaran Ibu Samsina yang terlalu cepat. Padahal sebenarnya ada kan cara lain yang bisa kalian lakukan. Ada yang lakukan. Ada bisa. Ada harusnya. Apa kira-kira yang harus kalian lakukan? Dan soalnya kami mengusulkan sebenarnya itu biar dia menjelaskan Pak Terlambat gitu ya. Terus terlambat dan mungkin jelas. Ya, yang saya rasa itu cara yang paling tepat ketika kalian merasa bosan karena itu menemukannya dengan kalian bisa menentukan apa disampaikan oleh gurunya, ya. Kalau bisa. Jadi setelah kejadian ini, Bapak yakin kalian sudah mendapatkan pelajaran ya? Dari tadi Bapak panggil, kemudian kalian sudah jelaskan atau soalannya. Kira-kira apa yang sudah kalian dapat pelajaran dari kasus ini? kami menyadari kesalahan kami Pak, dan akan diperbaiki. Dan setelah ini kami akan minta maaf sama itu, dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, Krisna. Jadi minta maafnya terus ya. Terus karena memang kalian menyadari kesalahan ya, bukan karena sekedar karena Bapak proses ini ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya itu ada lagi guru lain, mungkin kasusnya sama kira-kira seperti Samsina, apa yang dilakukan? Misalnya juga Pak biar keluarga juga penjelasannya. Ya, jauh lebih baik ya. Nggak apa-apa sebenarnya, kita sampaikan aja kondisi kita kepada guru yang bersangkutan. Dan kalau kita menyampaikannya dengan baik ya, Bapak yakin gurunya itu pasti maklum. Baik Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu tadi contoh praktik restitusi yang saya lakukan di kelas. Mungkin nanti kasus yang kita hadapi tidak sesederhana ini. Apalagi ketika dilakukan bukan hanya 1-2 orang, tapi dilakukan secara berjamaah mungkin, rame-rame di kelas. Menjadi tantangan bagaimana cara melakukan restitusi terhadap hal-hal seperti itu. Ya, proses belajar pelan-pelan. Kemudian ada juga ada respon yang diberikan anak. Saya memaklumi alasan saya tidak ada masalah. Saya berjanji saya akan menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Sekian. Itu tadi setelah dilakukan langkah atau tahapan segitiga restitusi, kemudian siswa memberikan respon yang cukup positif. Mereka merasa lega kalau yang biasanya atas pelanggaran itu mereka diberikan hukuman, apakah
yang sifatnya kekerasan sebenarnya, baik kekerasan yang sifatnya verbal maupun non verbal. Ya, jadi dengan melakukan restitusi ini, siswa yang tadinya sudah melakukan kesalahan menjadi mendapatkan pelajaran atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian ketika kita kaitkan kepada keyakinan kelas, kemudian menjadi menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang sudah tidak dia jalankan. Nah, ketika sudah menyadari itu, harapan kita akan tumbuh motivasi dari dalam diri mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti tadi sulit, ya sangat sulit. Tapi kalau kita tekuni, kalau kita komit, pasti bisa. Makanya kami juga sebagai guru penggerak, mungkin untuk periode ini masih saya dengan Ibu Karo, ya kita berharap pada periode berikutnya nanti akan banyak rekan-rekan guru yang akan mengikuti program ini, sehingga program pembebasan dan kemudian implementasi di dalam kelas dan sekolah itu menjadi lebih mudah. Nah, jadi di refleksi saya menyampaikan bahwa penumbuhan karakter siswa dapat dilakukan melalui penerapan budaya positif. Perubahan paradigma pandangan guru terhadap siswa perlu diubah. Disiplin positif dan motivasi penting untuk diterapkan agar siswa bertindak atas dasar kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang telah disepakati. Keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama itu merupakan acuan dalam bertindak. Siswa yang mengalami masalah sebaiknya ditinjau dari posisi guru kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, bukan sebagai posisi teman, tetapi setidaknya kalaupun belum sampai kepada tingkat manajer, tetapi kita bisa mulai dari tahap sebagai pemantau atau pengawas. Penanganan masalah siswa yang mengedepankan prinsip restitusi akan menempatkan siswa pada posisi yang diuntungkan. Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Nah, dalam penerapannya budaya positif ini akan banyak menghadapi berbagai tantangan, apakah internal maupun eksternal. Ya, internal itu bagaimana mengubah paradigma kita tentang siswa. Tantangan eksternal itu juga seperti tadi yang disampaikan Pak Sahala, ya, budaya merokok itu kan tidak memandang tempat mau di mana juga, bahkan kita di rumah pun sambil menggendong anak-anak nggak jarang kita lihat, karena memang belum sampai ke sana. Nah, bagaimana supaya kebiasaan ini bisa kita tulari? Ya, itu butuh proses lah, pelan-pelan yang dimulai dari diri kita. Itu tadi itu sudah sampai kepada refleksi terakhir, yaitu perubahan dimulai dari diri. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai melakukan perubahan, tentu kolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru, terutama Bapak Ibu yang ada di sini juga akan sangat menentukan. Mungkin nanti bisa kita mulai dari kelompok kecil, ya, kelompok kecil yang bersedia. Mungkin juga punya pemandangan yang sama. Saya yakin di antara Bapak Ibu juga banyak yang memiliki prinsip-prinsip ini, hanya belum didapatkan dalam bentuk pelatihan seperti yang sudah kami jalani. Saya yakin sekali itu. Jadi saya rasa cukup demikian, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kesempatan atau ada lagi yang disampaikan. Ya, silakan Pak Sal. Dengan rumus yang tadi yang gue itu, ketika rumus pertama sudah diterapkan metode, terus kedua pun metode, apakah bakalan berubah nih ke awal? Rumus pertama maksudnya Itu yang disampaikan dari Pak Ine kan tadi. Iya. Yang apa tadi? Yang kontrol sama yang sebelumnya apa? Posisi kita sebagai guru, 5 posisi itu. Iya. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Itu maksudnya bukan? Enggak, yang pertama kali ditampilkan tadi kan ada itu. Ada yang 3 motivasi dasar. Iya. Yang pertama untuk
menghindari hukuman. Bukan Pak. Stimulus tadi Pak. Oh, stimulus respon dan teori kontrol. Iya. Ketika itu diterapkan yang dua tadi, yang pertama stimulus respon sudah mentok, yang kontrol juga mentok, apakah akan kembali ke perjanjian lama? Apakah kembali ke hal-hal yang yang lanjut kita laksanakan di sini lah Pak? Biasa. Iya. Alternatif terakhir deh. Ini terakhir kan? Karena kadang-kadang Pak, tingkat kesabaran kan termasuk orang bapak pun yang sudah dididik pasti ada limitnya kan Pak? Ada limit. Iya. Dan yang kita hadapi bukan satu orang. Iya itu. Kalau saya arahnya itu kita ke yang kontrol. Maksudnya di sini, Iya. maksudnya di sini Pak, Iya. stimulus respon ini adalah pandangan kita dahulunya. Pandangan kita dahulunya. Misalnya ada beberapa, misalnya yang kasus yang biasa kita hadapi adalah siswa yang selalu datang terlambat. Kita melakukan metode yang sama untuk mengendalikan mereka. Hukumannya seragam, jemur, hormat bendera dan lain sebagainya. Nah, padahal sebenarnya gini, atas pelanggaran itu dengan memberikan stimulus yang biasa kita lakukan yaitu dengan hukuman, tentu mereka akan memiliki respon yang sama, akhirnya menjadi jerah. Kan harapan kita seperti itu. Itulah teori yang lama. Padahal mereka terlambat itu kan banyak penyebabnya. Tidak semua terlambat karena memang bermalas-malasan atau karena terlambat bangun tidur. Terlambat bangun tidur juga sebenarnya ada masalah. Mungkin dia harus bekerja dulu. Nah, itu yang perlu kita dalami lagi. Jadi stimulus respon itu adalah teori lama yang mengatakan bahwa dengan memberi stimulus A, responnya akan A. Diseragamkan semua. Kita beranggapan bahwa dengan cara yang sama akan efektif terhadap semua siswa. Padahal ternyata tidak. Ya, ada siswa yang sengaja terlambat bukan karena memang dia terlambat, sebenarnya dia datang tepat waktu, tapi dia mau cari perhatian. Itulah di kantin-kantin itu lagi. Dia sengaja terlambat, karena sebenarnya dia bisa datang tepat waktu, tapi dia tidak puas kalau tidak menjadi pusat perhatian. Benar. Ada yang seperti itu. Nah itu, jadi artinya bukan kita melakukan dengan tahap pertama ini dulu stimulus respon dulu baru ke teori kontrol, tidak. Ini adalah masih terkait dengan perubahan paradigma tadi, bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, setiap orang memiliki motivasi yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Kira-kira itu penjelasannya. Ada lagi, Ibu? Saya rasa cukup ya. Durasi waktu kita juga sudah sangat panjang. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk berdiskusi, sharing pengalaman dengan saya dan bahkan memberikan masukan dan pertanyaan. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada implementasi nanti yang nyata di dalam kelas kita. Kita mulai dari diri kita, dari yang pelan-pelan dulu, yang paling gampang dulu, ya supaya kamu seperti kalau biasa kita dulu kerjakan dari soal yang paling gampang. Kadang-kadang kita terjebak di soal yang paling sulit, habis waktu. Jadi akhir kata saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya juga memohon akan sangat membutuhkan masukan, saran, bahkan kolaborasi dari Bapak Ibu dalam penerapan. Perjalanan kami masih kurang lebih 6 bulan lagi. Ya, jadi masih akan ada lagi nanti saat-saat kami ya untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Jadi saya rasa cukup sekian. Selamat siang dan terima kasih.